Adik-adik yang di rumah, tidak terasa kita sudah masuk di awal bulan Juli. Nah, adik-adik yang ulang tahun bulan Juni kemarin siapa aja nih? Kak, siapa Kak? Ya, ada beberapa adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan Juni. Kami dari kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat selamat ulang tahun buat adik-adik semua dan buat kakak-kakak yang remaja, ada juga Abang Tian yang ulang tahun dan ada juga kakak-kakak dari pemuda. Buat semua jemaat yang beli Eklesia yang ulang tahun di bulan Juni kami ucapkan ayo Kak, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik di rumah sebelum kita membelajar kita pada pagi hari ini, kembali kakak-kakak di sini bersama Kak Ana dan Kak Juwita. Dan kita pada pagi hari ini ditemani dengan kakak-kakak pemusik. Kita perkenalkan satu-satu ya Kak. Oke. Yang pertama ada Kak Yosef Bintang. Berikan tepuk tangannya dulu buat Kak Yosef. Selanjutnya ada Kak Tian 2000 di drum. Dan yang paling ganteng pemain keyboard kita ada Kak Yanesi Marmata. Ya, adik-adik di sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan bersiap-siap untuk memulai ibadah kita. Kakak, sebelum kita ibadah kita siapin apa Kak? Kita harus siapkan alat tulis adik-adik. Siapkan Alkitabnya ya. Ya, betul. Nah, adik-adik di rumah udah siap memuji Tuhan? Yes. Antusias? Semangat. Semangat. Antusias. Ya, adik-adik, nah kita ajak bangun berdiri bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Laksana Kristus. Oh, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mau lompat-lompat ya adik-adik. Ya, semuanya kalau sudah berdiri Kak. Oke. Ada pujian kita.
Kalau kita bisa melihat adik-adik di rumah, kakak tahu nggak ini gerakan paling favoritnya apa kak? Ini gerakan beli apa? Ya, iya. Ini Yeremi, Iko, Jion, Dion, Joshua. Ini gerakannya sama Rehan. Oh, yang ciwi-ciwi. Ini cewek-cewek kak ya? Begini ya kak? Gimana kak? Gimana kak? Kalau anak kecil yang itu kak, yang crossing kak gimana gayanya? Crossing begini. Yeah, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Adik-adik di rumah, terima kasih sudah semangat buat pagi hari ini. Yes. Luar biasa semangatnya. Kakak-kakak di sini bisa merasakan semangatnya adik-adik di rumah. Terima kasih buat adik-adik di rumah yang telah semangat. Saat ini silakan duduk. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Katakan, Bapa Engkau baik. Silakan kak.
Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Atas kesempatan yang indah ini Bapa, kami boleh kembali Tuhan beribadah Bapa. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami Bapa untuk terus Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sari Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar pengurapannya daripada Engkau menjadi milik Kak Sari Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, membuat kami lebih lagi untuk mengasihi Engkau. Berkati Kak Sari Tuhan, pakai Kak Sari lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan Kak Sari semakin semangat untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu sekarang itu GBI Eklesia. Bahkan setiap Tuhan anak-anak Tuhan yang mengikuti pada kami pada pagi hari ini. Mereka akan merasakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga ada sukacita yang baru, ada suasana yang baru, ada Tuhan Yesus perubahan yang kami terima saat kami memuji memuliakan Engkau. Terlebih-lebih mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, urapi telinga, urapi mata kami, terlebih-lebih hati kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kakak-kakak yang telah mengikuti bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memberkati, Engkau terus Tuhan yang mengurapi. Bahkan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kakak-kakak, talenta demi talenta Tuhan tak bangga. Sehingga Tuhan Yesus, setiap orang Tuhan, setiap Tuhan yang mendengar, mengikuti ibadah ini boleh diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang di rumah sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, dahsyat ya. Sekarang kita kembali bertemu di minggu pertama bulan Juli. Gimana nih kabar kalian semua yang sekarang beraktivitas di rumah, yang belajar dari rumah, terus mama papahnya juga kerja dari rumah ya. Tapi walaupun semuanya sekarang serba dari rumah, kita harus tetap selalu bersyukur ya. Kita tetap harus jaga kesehatan, kita juga tetap harus jangan lupa ibadah setiap hari Minggu ya di Sekolah Minggu GBI Eklesia. Oke, baik, kita mau masuk ke firman kita kali ini. Dan Kak Sari mau kasih firman yang bertemakan disiplin. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Disiplin itu kayak gimana sih Kak? Gitu. Tentang arti disiplin. Nah, kalau disiplin itu kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, singkat ceritanya seperti ini adik-adik. Di satu sekolah ada guru yang bertanya sama murid-muridnya. Gurunya bertanya seperti ini. Anak-anak semua, sini siapa yang punya cita-cita? Semuanya angkat tangan. Saya bu, gitu. Pasti adik-adik di rumah juga punya cita-cita kan? Coba, cita-citanya mau jadi apa nih? Kalau yang Kak Sari lihat ya, kalau si Miko Gio, Michelle, Rehan, cita-citanya pasti mau jadi polisi, ya kan? Nah, kalau yang di sekolah ini nih, yang guru dan sama muridnya ini, ada murid yang angkat tangan. Saya bu guru, cita-cita saya mau jadi ini bu guru, pemain basket yang hebat, digituin sama anak muridnya ini. Terus bu gurunya langsung bilang gini, wow keren, tapi kalau kamu mau menjadi pemain basket yang hebat, kamu harus sering-sering latihan. Kamu harus latihan gimana caranya jadi pemain basket yang hebat. Nah, sama juga nih buat adik-adik yang di rumah. Kalau misalkan ada yang bercita-cita mau jadi polisi, harus apa? Harus sehat, makan makanan yang bergizi, harus rajin belajar juga. Karena nanti ketika sudah besar,
pas mau jadi polisi kita akan dites juga. Nah terus kita harus jaga kesehatan. Gak mungkin kita mau jadi polisi, mau tangkap pencuri, mau tangkap orang jahat, tapi kitanya sakit, kan gak bisa dong. Jadi kita harus sehat, kita harus hidup disiplin. Nah kalau di Alkitab, kira-kira tokoh Alkitab siapa ya yang bisa menggambarkan tentang disiplin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau di Alkitab kita ada contoh yang bernama Yusuf. Siapa di sini yang tahu kisah tentang Yusuf? Nah, Kak Sari ceritain ya. Jadi Yusuf itu waktu dia muda, dia punya 11 bersaudara. Dia punya 11 saudara, terus ditambah Yusuf 1. Jadi ada berapa? 12 bersaudara. Nah, kakak-kakaknya Yusuf itu gak suka sama Yusuf. Mereka gak suka sama Yusuf, mereka benci banget sama Yusuf. Karena Yusuf itu sangat disayang sama papahnya. Nah, jadi waktu itu posisinya lagi di padang rumput. Tapi kakak-kakaknya jahat sama Yusuf. Si Yusuf dimasukkan ke sumur, ke kali, ke sumur yang sangat dalam. Terus bajunya si Yusuf nih, jubahnya itu diambil sama kakak-kakaknya. Terus ceritanya jubahnya itu dikasih darah domba, dikasih darah. Nah terus kakak-kakaknya pulang ke rumah, dia bilang sama papahnya, dia bilang sama bapaknya, ayah, adik kami sudah meninggal, dia dimakan binatang buas. Ini buktinya nih, gitu. Dikasih tuh buktinya, bajunya, jubahnya Yusuf yang sudah banyak darah. Tapi bapaknya Yusuf ini nggak percaya kalau ternyata si Yusuf ini meninggal. Dia nggak percaya, anak aku tidak mungkin meninggal gitu. Nah, karena kakak-kakaknya ini niatnya sangat jahat, si Yusuf ini ternyata nggak jadi dibunuh, nggak jadi didiamkan di dalam kali itu adik-adik. Si Yusuf dibawa dan dijual ke orang yang bernama Potifar. Ya, si Yusuf dijual sama kakak-kakaknya. Aduh, kalau misalkan nih adik-adik punya adik, terus kalian kesel sama adiknya gitu, gara-gara adiknya suka nangis, minta jajan mulu, terus adiknya mau dijual gitu, nggak boleh ya. Itu cuma ada kisah di zaman dulu aja. Nah, jadi kakak-kakaknya Yusuf ini jahat sama si Yusuf. Mereka mikir gini, aduh, mendingan kita jual aja si Yusuf ya, nanti kan kita dapat uang tuh gitu. Nah, si Yusuf dijual ke seseorang yang bernama Potifar. Nah, tapi adik-adik, si Yusuf ini dia tetap sayang sama kakak-kakaknya, walaupun kakak-kakaknya jahat sama dia, walaupun kakak-kakaknya mau bunuh dia, ya kan? Bahkan dia sampai dijual, uangnya buat kakak-kakaknya lagi. Jahat banget. Dia dipisahin sama papahnya yang sayang sama dia kan. Nah, terus ketika Yusuf dijual ke Potifar, dia di sana membantu Potifar gitu. Coba di sini Kak Sari mau tanya sama adik-adik. Ada nggak adik-adik yang di rumah misalkan gini, mama papanya nyuruh siapa ya, misalkan nyuruh Kakak Anci, bantuin mama dong beli minyak dulu ke warung gitu. Kayak gimana? Ayo Kakak Anci gimana? Kalau disuruh sama mama gimana? Terus siapa lagi ya? Dion. Kalau misalkan nih ayah lagi capek, Dion ambilin tas ayah dong. Ayo gimana? Ceritanya lagi main HP nih, lagi main HP, terus disuruh sama ayah suruh ambilin tas. Ayo gimana? Ayo mau nggak ngambilin tas ayahnya? Mau nggak bantu ayahnya? Mau nggak? Nah, tapi si Yusuf ini walaupun kakaknya sudah jahat sama Yusuf, dia sudah dijual ke Potifar, dia tetap mau melakukan yang terbaik. Dia tetap mau mengasihi kakaknya, dia tetap sayang sama kakak-kakaknya walaupun dia sudah dijual. Dan di rumah si Potifar nih adik-adik, dia jadi pembantu. Nah, kalau pembantu itu kan kerjanya capek banget kan, beresin rumah, ya kan, rapi-rapi, semua dikerjain sama Yusuf. Tapi Yusuf tetap mau jadi orang yang bertanggung jawab. Walaupun dia di rumah orang, bukan di rumah dia sendiri, dia tetap mau yang namanya beresin rumahnya Potifar. Dia mau bantuin Potifar, itu adik-adik. Nah, dimanapun si Yusuf ini ditempatkan, Yusuf tetap hidup bertanggung jawab, tetap disiplin, dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Coba ya, kalau Kak Sari bayangin nih, misalkan nih, ada adik sama kakaknya, terus
kakaknya udah jahat sama adiknya nih. Misalkan adiknya dimarahin, kesel kan, terus disuruh lagi, "Sono, ambilin air putih dulu, mau gak?" Nah, tapi si Yusuf walaupun dia dijahatin sama kakak-kakaknya, dia dijual, dia tetap mau melakukan yang terbaik, dia tetap mau memberikan yang terbaik, dan dia tetap selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun dimana dia ditempatkan, dia mau mengandalkan Tuhan terus. Nah, adik-adik, ini yang kita pelajari dari Yusuf. Kita harus menjadi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang disiplin. Nah, sekarang Kak Sari mau tanya, cita-cita adik-adik di rumah mau jadi apa? Kalau misalkan ada yang, "Kakak, aku mau jadi dokter," kata dia. Siapa yang mau jadi dokter di rumah? Ayo. Nah, jadi dokter itu adalah orang yang bisa nyembuhin orang sakit. Otomatis kita harus jadi orang yang pinter, banyak belajar gitu. Kalau siapa ya di sini yang mau jadi polisi? Nah, kalau misalnya mau jadi polisi, kalian harus jaga kesehatan. Terus harus rajin olahraga, ya kan? Karena mau jadi polisi. Gak mungkin kita mau tangkap orang jahat, kita mau tangkap maling, tapi nanti kita sakit-sakitan. Gak mungkin kan? Jadi kita tetap harus jaga kesehatan kita. Apalagi mau jadi guru. Wow, jadi guru adik-adik itu hebat banget. Adik-adik ngajarin anak-anak yang lainnya. Tapi kalau jadi guru harus pintar. Gimana sih Kak caranya supaya pintar? Ya kita harus rajin belajar. Gimana sih Kak caranya biar bisa jadi rajin belajar? Kita harus disiplin. Disiplin itu seperti apa sih Kak? Nih, misalkan nih ada contoh lagunya ya. Contoh lagunya seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita nggak bisa kalau cuman belajar doang. Kita nggak bisa kalau cuman yang namanya ngandelin pelajaran di sekolah, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika kita mau ujian, kita tetap belajar, tapi kita juga harus ingat sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh mencontek. Kita harus disiplin dengan cara rajin belajar, karena kalau kita rajin belajar, kita akan bisa ujian, ngerjain semua soal dengan baik. Gak ada tuh yang namanya orang gak pernah belajar, tapi ketika ujian ngerti semuanya. Gak ada yang kayak gitu. Pasti orang yang rajin belajar akan jadi anak yang pintar, ya kan? Orang yang rajin belajar di sekolahnya pasti dapat peringkat, disayang sama mama papanya, disayang sama teman-temannya, disayang sama guru-guru sekolah minggunya. Oke? Nah, jadi adik-adik di rumah, gimana sih Kak caranya kita supaya bisa bersikap disiplin? Ingat ya adik-adik, yang pertama itu kita harus rajin. Rajinnya itu seperti apa ya Kak? Nah, rajin itu misalkan nih, rajin bangun pagi, rajin sikat gigi. Siapa di sini yang malas sikat gigi? Siapa yo? Ngaku. Kak Sari tahu nih siapa nih. Ayo sebut ya. Nah, kalau misalkan kita rajin sikat gigi, pasti gigi kita akan tumbuh sehat. Emang kalau misalkan ke dokter gigi, giginya ditambal gak sakit? Sakit banget tahu adik-adik. Sakit banget. Tapi kalau kita rajin sikat gigi kita akan tumbuh sehat. Gigi kita akan putih. Nah, terus apalagi sih Kak kalau rajin itu? Rajin belajar. Di sini siapa yang udah ngerasain manfaatnya kalau rajin belajar? Kalau anak yang rajin belajar, otomatis dia akan jadi anak yang pintar. Selain jadi anak yang pintar, dia akan jadi anak kebanggaan mama papanya. Kalau kita udah jadi kebanggaan mama papa kita pasti akan sangat senang. Mereka pasti akan sangat senang kalau misalkan adik-adik rajin belajar. Nah, selain rajin apalagi sih Kak? Nah, kita harus bertanggung jawab. Kak, tanggung jawab itu seperti apa ya Kak? Tanggung jawab itu seperti ini. Kan adik-adik lagi di rumah nih, belajar dari rumah karena kita masih belum boleh sekolah.
guru-guru kita kan kasih tugas tuh, kasih PR, terus dikasih harus bikin video yang kayak gini, harus bikin tulisan yang seperti ini. Nah, ketika dikasih tugas sama guru-guru, adik-adik harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa, Kak? PR-nya dikerjakan, tugasnya dikerjakan. Kalau misalkan gurunya bilang bikin tugas ya, PR matematika, dikumpulinnya hari Senin. Nah, kalau misalkan dikumpulinnya hari Senin, dikerjainnya hari apa? Jangan hari Senin juga. Sebelum hari Senin harus sudah dikerjakan. Jadi nanti pas hari Senin dikumpulkan ke gurunya, itu semua udah selesai gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang dikasih sama guru kita gitu adik-adik. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan Yesus. Kak, kok andelin Tuhan Yesus ya? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak sekolah minggu GBI Eklesia, jadi kita harus tetap andalkan Tuhan. Karena dengan bersama Tuhan Yesus pasti semua kita bisa laluin. Gimana sih Kak caranya kita ngandelin Tuhan Yesus? Sebelum kita tidur, kita berdoa dulu. Kita mengucap syukur kalau kita masih boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita masih bisa bernafas, kita masih melihat, kita masih bisa berjalan, masih bisa mendengar. Tuhan Yesus itu sangat baik buat hidup kita. Terus sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita juga berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan Yesus. Kalau kami tadi boleh beristirahat dan kami sekarang mau bangun lagi. Dan adik-adik tahu sekarang posisi di luar sana lagi banyak virus yang bernama corona. Nah, kalau sampai saat ini adik-adik masih tetap sehat, masih tetap bisa berada di rumah, masih bisa ketawa, masih bisa makan, kumpul sama papa mama, sama kakak, sama adik, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi ada 3 ya tadi adik-adik, jangan sampai lupa. Nah, untuk itu Kak Sari ada ayat hafalan nih. Nanti minggu depan jangan lupa dihafalin ya. Kita buka ayat hafalannya ada di Amsal 13 ayat 13. Kak Sari bacain ya. Amsal 13 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, ingat ya adik-adik, Amsal 13 ayat 13. Kak Sari bacain sekali lagi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, dah segitu aja firman yang bisa Kak Sari sampaikan untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, jangan main-main keluar rumah. Kalau misalkan keluar rumah, papa mamanya diingatkan untuk pakai masker. Oke? Dan tugas-tugas yang sudah diberikan sama guru-guru dari sekolah jangan lupa dikerjakan ya. Ingat, tadi apa? Kita harus jadi anak sekolah minggu yang disiplin dan takut akan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita menyelesaikan semuanya, kita tutup dengan doa ya. Kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan menerima kasih-Mu Tuhan, masih ada berkat-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu GBI Eklesia Tuhan, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kesehatan, Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan. Biar Tuhan selama masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, anak-anak sekolah minggu Eklesia adalah anak-anak yang pintar Tuhan, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang disiplin Tuhan Yesus, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan, Engkau yang tutup bungkus firman-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan dapat jatuh di hati Tuhan yang mau menerima firman, dapat jatuh di hati Tuhan Yesus yang mau Tuhan menjadi serupa lagi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami walaupun tetap masih ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami akan terus Tuhan sukacita, kami akan terus Tuhan Yesus
menunggu-nunggu Tuhan Yesus untuk hari Minggu yang selanjutnya di ibadah online kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya di firman minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau berdoa syafaat, kita tutup mata kita lipat tangan kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan sungguh baik untuk hidup kami Tuhan. Untuk kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, untuk kami Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan GBI Eklesia Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan Yesus, tapi kami Tuhan tetap mau untuk terus semangat Tuhan Yesus, untuk tetap terus sukacita Tuhan Yesus dalam setiap apapun keadaan yang sedang kami alami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan terus Tuhan menanti-nantikan firman-Mu walaupun kami di rumah Tuhan Yesus. Engkau yang berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan melalui rumah Tuhan, mereka belajar dari rumah Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, anak-anak sekolah minggu Eklesia adalah anak-anak yang hebat Tuhan Yesus, adalah anak-anak yang pintar, anak-anak biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau akan terus pakai lebih lagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu GBI Eklesia Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk terus semangat Bapa. Walaupun kami Tuhan pelayanan online Tuhan Yesus, tapi kami mau Tuhan satukan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih bisa sehat Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus tetap sukacita Tuhan. Ibadah di rumah. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan Yesus. Engkau yang tutup bungkus keadaan kami Tuhan. Dalam situasi seperti ini Tuhan Yesus, ada banyak virus Tuhan di luar sana, ada banyak penyakit Tuhan Yesus di luar sana. Biar Engkau yang tutup bungkus anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati pekerjaan dari orang tua Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus, orang tua, murid-murid sekolah minggu GBI Eklesia Tuhan, biar Engkau yang jamah Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tetap terus tutup bungkus kami Tuhan, keluarga besar GBI Eklesia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang telah disampaikan Bapa, biar Tuhan firman-Mu menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema Tuhan di setiap hidup anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kami memberkati anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, anak sekolah minggu kami adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus sesuai doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, terima kasih telah mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang melayani kita pada pagi hari ini. Buat Kak Sari firman Tuhan, terima kasih Kak. Dan terlebih lagi buat adik-adik remaja yang telah mengikuti hari ini ibadah lewat pemain musik, bass, drum, dan keyboard. Terima kasih buat semuanya. Silakan Kak. Terima kasih juga buat adik-adik yang di rumah yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Yes. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya, dan sekarang video ayat hafalannya kita saksikan bersama. Silakan. Salam teman-teman, kembali lagi bersama saya Mereka Motorus Ibu. Minggu ini kita belajar tentang menabung dari teman kita Evan dan Muki. Ayat hafalannya di Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terima kasih. Semangat menabung teman-teman.
Salam teman-teman, kembali lagi bersama saya Gifun Joshua Roziewu. Minggu ini kita belajar tentang menabung dari teman kita, Mongki dan Evan. Ayat hafalannya di Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terima kasih. Semangat menabung. Shalom, beginilah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terima kasih. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisannya bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Terima kasih. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman. Hari ini kami mau menyaksikan ayat hafalan dari Amsal 13 ayat 22. Kami siap, kami semangat, kami antusias. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amsal 13 ayat 22. Inilah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 22. Inilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Teman-teman, orang baik orang baik meninggalkan kan warisan ikan bagi bagi anak anak cucunya, cucunya, tetapi tapi kekayaan kan orang orang berdosa aja disimpan simpan bagi lagi orang orang benar. Amin. amin. Dadah. Dadah dapat. Shalom teman-teman, saya Misa sekolah minggu di GBI Eglesia. Saya ada ayat hafalan Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Angga Dionisius Ginting. Aku membacakan firman dari Amsal 13 ayat 22.
Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bye. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa aku lagi. Shalom, hari ini aku punya ayat hafalan yaitu Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang yang baik menyimpan hartanya bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang yang benar. Amin. Terima kasih. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terima kasih. Shalom teman-teman. Kali ini ada hafalan adalah Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terima kasih. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisannya bagi anak dan cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang dosa disimpan orang benar. Amin. Hafalan ayat hafalan Amsal 13 ayat 22. Inilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan, tetapi bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan orang yang benar. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan harta bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terima kasih. Hai teman-teman, shalom. Ini ayat hafalan Carlota. Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan Arana Fam Nobel Siltor, anak Pasiombi. Hari ini saya akan menyaksikan hafalan aku, yaitu Amsal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dengan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Tetap semangat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. Mantap!